Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jin adalah entitas spiritual yang dikenal dalam agama Islam. Di dalam budaya Islam, jin adalah entitas spiritual yang diciptakan dari api. Mereka dapat menjadi baik atau jahat, dan mereka dapat merubah bentuk menjadi manusia, hewan, atau benda. Jin juga dapat memiliki kekuatan supernatural seperti kemampuan untuk membuat hal-hal yang tidak mungkin bagi manusia. Jin dapat menjadi sumber bahaya dan gangguan, namun juga dapat berguna dan membantu manusia. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengikuti alur keilmuan Imam Suyuti dalam memahami seluk-beluk alam jin. Maka dari itu, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kali ini kita mulai dengan membahas awal mula penciptaan jin dan apakah jin diciptakan sebelum manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru ibtida'i khalqihim wa hal khuliqal jinnu qablal insi. Abu Hudzaifah bin Bishr berkata, di dalam kitabnya Al-Mubtada kami diberitahu Utsman bin Al-A'mas dari Bakar bin Al-Akhnas dari Abdurrahman bin Sabit Al-Qurshi dari Abdurrahman bin Amr bin As. Dia berkata, jin diciptakan 2000 tahun sebelum penciptaan Adam. Dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, jin merupakan penghuni bumi, sedangkan malaikat merupakan penghuni langit. Merekalah yang memakmurkannya. Di setiap langit ada para malaikat yang mendirikan sholat, bertasbih, dan berdoa. Para malaikat di setiap tingkatan langit yang lebih tinggi memiliki ibadah, tasbih, dan doa yang lebih banyak daripada tingkatan yang di bawahnya. Jadi, para malaikat merupakan penghuni langit dan jin merupakan penghuni bumi. Wa qala Ishaq, qala Abu Rauf, an Ikrimah an Ibni Abbas qala, lamma khalaqallahu ta'ala samuman abal jin wa huwa alladhi khuliqa min marijin min narin qala ta'ala tamanni. Qala atamanni an-nara wala nuro wa an-naghiba fi thara wala yamutu kuhluna hatta ya'uda syabban. Qala faman adalika annahum yaruna wala yurawna idha matu ghabu fi thara wala yamutu kahluhum hatta ya'udu syabban, yakni mithla sobi alladhi yuraddu ila ardalil umri. Imam Ishaq mengatakan dari Abu Rauf, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, setelah Allah menciptakan Samum, yakni ayahnya jin, yaitu yang diciptakan dari nyala api, maka Allah berfirman, berharaplah. Dia berkata, jin itu berkata, aku berharap dapat melihat namun tidak terlihat. Kami dapat menghilang di dalam air, yang tua di antara kami tetap menjadi muda. Maka harapannya itu dikabulkan oleh Allah sehingga mereka dapat melihat namun tidak terlihat. Jika mereka meninggal, mereka menghilang di dalam air. Tapi yang meninggal di antara mereka ini, yang asalnya tua, mereka akan kembali hidup dan menjadi muda lagi, seperti anak kecil pada usia dini. Wa qala Ishaq, haddatsani Juwaybir wa Utsman bi isnadihima anna Allah ta'ala khalaqal jinna wa amarahum bi imaratil ardi fakanu ya'budunallaha hatta tala bihimul amadu fa'asawallaha ta'ala wa safaku ad-dima. Imam Ishaq berkata, aku diberitahu Juwaybir dan Utsman dengan sanadnya bahwa Allah menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk memakmurkan bumi. Tadinya mereka adalah makhluk yang menyembah Allah hingga sekian lama. Lalu mereka mendurhakai Allah dan juga menumpahkan darah. Di tengah mereka hidup seorang malaikat yang bernama Yusuf, namun mereka membunuhnya. Maka Allah mengutus pasukan dari para malaikat yang menetap di tingkatan langit kedua. Pasukan malaikat ini juga disebut pasukan jin. Di tengah pasukan ini ikut pula iblis dan pasukannya sebanyak 4.000. Mereka turun ke bumi dan membinasakan jin penghuni bumi dan melemparkan mereka ke tengah lautan. Maka iblis dan pasukannya tetap menetap di bumi dan mereka lebih senang berada di sana. Imam Suyuti meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq dari Habib bin Abu Sabit dan lain-lainnya bahwa iblis dan pasukannya menetap di bumi 40 tahun sebelum Adam diciptakan.
Beliau juga meriwayatkan dari Imam Muqatil, dari Juwaibir dan Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ketika Allah hendak menciptakan Adam, maka dia berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Imam Ibnu Abbas berkata, mereka tidak mengetahui yang gaib dan mereka menganggap perbuatan anak Adam seperti perbuatan jin. Karena itu mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di bumi seperti yang dilakukan jin yang telah menumpahkan darah? Pasalnya, golongan jin ini pernah membunuh seorang nabi yang bernama Yusuf, yakni nabi yang ada di tengah-tengah mereka. 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, di bumi sudah ada jin dari anak keturunan Al-Jan. Lalu mereka membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Maka Allah mengirim pasukan dari para malaikat dan menyerang mereka hingga mereka menyingkir ke beberapa pulau di tengah lautan. Jadi, perbuatan kerusakan dan pertumpahan darah yang dinyatakan para malaikat dalam ayat Al-Baqarah itu adalah perbuatan seperti yang pernah dilakukan jin. Ini menurut Imam Suyuti dari berbagai sumber riwayat. Abul Aliyah berkata, sesungguhnya Allah menciptakan para malaikat pada hari Rabu, menciptakan jin pada hari Kamis, dan menciptakan Adam pada hari Jumat. Lalu ada segolongan jin yang kufur. Lalu para malaikat turun ke bumi untuk memerangi mereka yang saat itu mereka sukai adalah menumpahkan darah dan berbuat onar, berbuat kerusakan di bumi. Karena itulah para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menciptakan di muka bumi orang yang suka menumpahkan darah? Abu Syekh menyebutkan di dalam kitab Al-Uzmah dari Ibnu Abbas bahwa Allah menciptakan surga sebelum neraka, menciptakan rahmatnya sebelum murkanya, menciptakan langit sebelum bumi, menciptakan matahari dan rembulan sebelum bintang, menciptakan siang sebelum malam, menciptakan lautan sebelum daratan, menciptakan bumi sebelum gunung, menciptakan malaikat sebelum jin, menciptakan jin sebelum manusia, dan menciptakan laki-laki sebelum wanita. Setelah kita membahas tentang awal mula penciptaan jin dan manusia, maka di pembahasan selanjutnya kita akan membahas asal muasal dari jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ma huwa aslul jinni alladhi khuliqu minhu. Qala ta'ala wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Wa qala Allah ta'ala wa khalaqal janna min marijim min nar. Qala al-Qadi Abdul Jabbar ad-dalil ala anna asal jil an-nar as-sam'u dunal aqlu. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Allah berfirman mengisahkan tentang iblis. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Dalam surat Al-A'raf ayat 12. Syekh Al-Qadi Abdul Jabbar berkata, dalil tentang asal mula jin adalah api merupakan dalil yang didengar, yakni dalil sam'i, bukan dalil akli, bukan dalil akal atau dalil rasional. Abul Wafa bin Aqil berkata di dalam Al-Funun, ada seseorang bertanya tentang masalah jin. Katanya, Allah mengabarkan tentang jin itu yang diciptakan dari api. Dia juga mengabarkan bahwa jilatan api tetap dapat membakar mereka. Lalu bagaimana mungkin api dapat membakar api? Dia menjawab, Allah menisbatkan syaitan dan jin kepada api sebagaimana penisbatan manusia dengan tanah dan juga tanah liat. Yang dimaksudkan di sini adalah keberadaan manusia yang berasal dari tanah liat. Tapi anak keturunan Adam itu sendiri bukan berupa tanah liat menurut hakikatnya, tetapi dulu dia berasal dari tanah liat. Begitu pula jin yang dulunya berasal dari api, dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arodoli asyaitonu fi sholati fakhonaqtuhu fawajadtu bardarikihi ala yadi. Syaitan tampak di hadapanku ketika aku sedang sholat.
Lalu aku mencekiknya hingga tanganku dapat merasakan lidahnya yang dingin. Kalau memang jin itu berupa api, bagaimana mungkin ludahnya dingin? Dengan begitu dapat diketahui bahwa pendapat yang benar adalah pendapat kami, yakni pendapatnya Syekh Abdul Wafa bin Aqil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupakan mereka dengan sumber air yang keluar ketika sumur digali. Sekiranya mereka tidak memiliki banyak bentuk yang bukan berupa api, tentunya tidak akan disebutkan beberapa rupa, dan mereka dibiarkan membara dan berbuat jahat. Menurut Syekh Al-Qadi Abu Bakar, beliau berkata, kami tidak berpikir seperti itu, bahwa asal mula penciptaan jin adalah api. Allah membentuk rupa dan badannya dari api, lalu mereka keluar dengan wujud api dan menciptakan beberapa rupa dan bentuk yang berbeda-beda bagi mereka. Macam-macam jin dan postur tubuhnya. Asnaful jinni wa tashakkuluhum bi ashkalin mukhtalifatin. Akhraja Ibnu Abi Dunya fi Maqaidi Syaiton wal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadirul Usul wa Abu Syekh fil Uzmah wa Ibnu Marduwah an Abi Darda qala Rasulullah khalaqallahu ta'ala al-jinna thalathata asnafin sinfun hayyatun wa aqaribu wa khashashul ardi wa sinfun karrih fil hawa wa sinfun alaihim al-hisab wal iqab. Qala As-Suhaili wa la'alla sinfa athani huwa alladhi la ya'kul wa la yashrab in sahha annal jinna la ta'kulu wa la tashrab. Imam Al-Qadi Abu Ya'la Al-Farra berkata, jin merupakan bentuk yang dapat berubah-ubah sosoknya menyesuaikan siapa yang dia serupai. Ia bisa menjadi lembut dan kasar, sementara golongan Mu'tazilah berpendapat jin memiliki tubuh yang lembut karena kelembutannya itu kita tidak dapat melihatnya. Imam Al-Qadi Abu Bakar berkata, siapa yang diberi kemampuan dapat melihat mereka, tentu dapat melihatnya, sebab Allah sudah menciptakan kemampuan untuk melihat mereka, dan siapa yang tidak diberi kemampuan ini juga tidak dapat melihatnya. Yang pasti mereka memiliki tubuh yang berubah-ubah. Banyak golongan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa mereka memiliki tubuh yang lembut dan halus. Menurut Al-Qadi, pendapat ini boleh-boleh saja menurut kami, kalau memang ada riwayat yang kami dengar. Sedangkan tidak ada riwayat seperti itu yang kami dengar. Kami katakan, Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu mimma rijin min narin wa khuliqa adamu mimma usifalakum. Yang artinya, para malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang disifatkan kepada kalian, yang sudah dituturkan kepada kalian. Imam Al-Faryani meriwayatkan dari Abbad bin Humaid dari Mujahid tentang firman Allah, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Dia berkata, nyala api yang warnanya kekuning-kuningan dan kehijauan yang membumbung ke atas ketika api dinyalakan. Imam Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, iblis termasuk makhluk hidup yang bersama para malaikat. Mereka juga disebut jin yang diciptakan dari api yang panas membara di antara para malaikat. Sementara jin yang disebutkan di dalam Al-Quran diciptakan dari nyala api. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas tentang firman Allah yang berbunyi, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas, di dalam surat Al-Hijr ayat 27. Beliau mengomentari ayat tersebut, yakni Allah menciptakan jin dari nyala api, maksudnya adalah dari jenis api yang paling baik. Sedangkan menurut Imam Al-Faryani, Imam Jarir Ibnu Hatim, At-Tabrani dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, api yang panas yang menjadi cikal bakal penciptaan jin merupakan satu bagian dari 70 bagian api. Sementara api kita ini yang ada di dunia ini adalah satu bagian dari 70 bagian api yang panas itu. Imam Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dia berkata bahwa jin dan setan diciptakan dari api matahari. Walhasil para ulama berbeda pendapat terkait asal-muasal penciptaan dari jin. Jenis-jenis jin. Ibnu Abid Dunya meriwayatkan di dalam Maqaidi Syaiton dan Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadirul Usul,
Abu Syekh di dalam Al-Uzma, serta Ibnu Marduweh dari Abu Darda. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khalaqallahul jinna thalathata asnafin, sinfun hayyatun wa aqaribu wa hasyashul ardi wa sinfun karihi fil hawa'i wa sinfun alaihimul hisab wal iqab." Artinya Allah menciptakan jin dalam 3 jenis. Satu jenis berupa ular dan kalajengking dan serangga-serangga bumi, satu jenis lain seperti angin di udara, dan satu jenis yang lain merupakan jin yang mendapatkan hisab dan hukuman. Menurut As-Suhaili, boleh jadi jenis yang kedua adalah yang tidak makan dan minum, kalau memang benar jin tidak makan dan tidak pula minum. Menurut Imam Al-Hakim atau Broni dan yang lain-lainnya, berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW bahwa jin itu ada 3 jenis. Satu jenis memiliki sayap yang dapat digunakan terbang di udara, satu jenis berupa ular dan anjing, satu jenis yang lain mengambil tempat tinggal dan bepergian. Abu Usman Sa'id bin Al-Abbas Ar-Razi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, anjing itu termasuk jin, yaitu jenis jin yang paling lemah. Siapa yang dihampiri anjing yang meminta makanannya, maka hendaklah dia memberinya makan, atau hendaklah dia menghalaunya. Dia juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, anjing itu termasuk jin. Jika kalian dihampiri anjing ketika kalian makan, hendaklah kalian memberinya makan, karena anjing itu mempunyai jiwa. Beliau juga meriwayatkan dari Abu Qilabah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, sekiranya anjing-anjing itu bukan merupakan umat, tentu aku sudah memerintahkan untuk membunuhnya. Tetapi aku takut untuk membinasakan suatu umat. Karena itu bunuhlah sebagian anjing, yaitu setiap anjing yang berwarna hitam kelam, karena ia jenis jin anjing. Kita berlanjut ke pembahasan tentang perubahan bentuk jin menjadi wujud manusia atau lainnya. Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita bahwa lewatnya anjing hitam di hadapan kita dapat memutus sholat. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, bagaimana dengan anjing berwarna merah bercampur putih dan hitam? Beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Jin dapat berubah menjadi beberapa bentuk seperti bentuk manusia, hewan piaraan, ular, kalajengking, unta, lembu, kambing, kuda, keledai, bagol, dan burung. Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dia memarfu'kan hadis tersebut. Bunyinya, sesungguhnya di Madinah ada jin yang masuk Islam. Jika kalian melihat ular dari sebagian golongan ini, maka ucapkanlah adzan 3 kali. Namun jika kalian melihat sesuatu yang lebih baik, maka bunuhlah dia. Syekh Al-Qadi Abu Ya'la berkata, setan sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah bentuk ciptaannya, yakni ciptaan Allah, dan beralih ke bentuk lain. Hanya saja Allah mengajarkan beberapa kalimat dan kemampuan perbuatan. Jika dia berbuat atau berbicara dengan apa yang diajarkan itu, maka Allah mengalihkannya dari satu suara ke suara yang lain. Karena itu ada yang berpendapat dia mampu mengubah bentuk dan mendatangkan ilusi. Dengan kata lain, dia memiliki kemampuan perkataan jika dia mengatakan dan melakukannya, sehingga Allah mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk lain seperti yang biasa terjadi. Tapi mustahil dia dapat mengubah bentuk dirinya sendiri, sebab perubahannya ke bentuk lain harus ada perlawanan terhadap pemisahan anggota tubuhnya. Jika ia dapat berubah, maka tamatlah riwayatnya dan tidak akan terjadi perbuatan secara umum. Lalu bagaimana mungkin dia dapat memindahkan diri? Imam Al-Qadi Abu Ya'la juga berkata, pendapat tentang perubahan bentuk malaikat juga sama dengan hal ini. Beliau menyatakan, tentang riwayat iblis yang berubah bentuk menjadi Suraqah bin Malik dan malaikat berubah bentuk Dihyah, dapat ditafsirkan berdasarkan uraian ini, bahwa kekuasaan Allah atas suatu perkataan yang diucapkan membuat Allah mengubah bentuknya ke bentuk lain. Imam Ibnu Abid Dunya meriwayatkan di dalam Makaidis Syaiton dari Umar bahwa di dekatnya disebutkan masalah hantu. Lalu dia berkata, sesungguhnya tak seorang pun dapat beralih dari bentuk yang diciptakan Allah baginya.
Tapi mereka memiliki ilmu sihir seperti sihir yang kalian miliki. Jika kalian melihat sebagian darinya, ucapkanlah azan 3 kali. Dia juga meriwayatkan dari Ubaid bin Umar. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hantu, maka beliau menjawab, mereka adalah tukang sihir dari kalangan jin. Beliau juga meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia berkata, kami diperintahkan jika melihat hantu agar kami mengumandangkan azan seperti azan untuk sholat. Abu Bakar al-Baghdadi meriwayatkan dari Mujahid. Dia berkata, setan senantiasa melihat ke arahku ketika aku mendirikan sholat, yang mana setan itu dalam rupa bentuk Ibnu Abbas. Lalu aku ingat perkataan Ibnu Abbas, maka aku mempersiapkan sebilah pisau. Ketika ia menampakkan diri di dekatku, aku menikamnya hingga ia jatuh tersungkur. Maka setelah itu aku tidak lagi melihatnya. Imam Al-Ujbi menyebutkan bahwa Ibnu Zubair pernah melihat seorang laki-laki yang tingginya 2 hasta, kira-kira 2 meter, yang berada di leher untanya. Dia bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, Izib. Apakah kamu termasuk golongan jin? Lalu seketika itu beliau memukulnya dengan sebatang ranting hingga jin itu lari. Sebagian anjing dan unta yang termasuk jin. Imam Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, apa makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anjing bahwa ia adalah setan? Padahal jelas diketahui bahwa ia dilahirkan dari anjing. Begitu pula sabda beliau bahwa sebagian unta adalah jin, padahal ia dilahirkan dari seekor unta. Jawabannya adalah beliau mengucapkan hal itu untuk menyerupakan anjing atau unta dengan jin. Sebab anjing hitam itu merupakan anjing yang paling jahat dan tidak banyak manfaatnya. Sementara unta diserupakan dengan jin jika ia sulit dikendalikan. Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Imam Ibnu An'am. Dia berkata, jin itu ada 3 jenis. 1 jenis mendapatkan pahala dan siksa. 1 jenis berupa burung yang terbang di antara langit dan bumi, dan 1 jenis berupa ular dan anjing. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas, begitu pula Abu Syekh di dalam Al-Uzmah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-hayatu mashul jinni kama masahatil firdatu wal manaziru min bani Israel. Ular merupakan jelmaan jin sebagaimana kera dan babi merupakan jelmaan Bani Israel. Imam Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia berkata, ular itu merupakan jelmaan jin seperti kera dan babi yang merupakan jelmaan manusia. Jin adalah ular putih. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Jabir. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melakukan perjalanan pada malam hari, karena jin keluar di malam hari. Jika ada hantu yang mengganggu kalian, maka lantunkanlah azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku muslimin seiman, itulah tadi beberapa penjelasan tentang alam jin. Sebenarnya masih banyak lagi yang perlu kita bahas dan kita teliti dari pendapatnya Imam Suyuti ini terkait alam jin yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.